menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih banyak buat pelayanannya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Baik-baik semuanya ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Mungkin mesti buka-buka catatan sedikit, catatan ayat yang akan disampaikan. Siap belajar pagi hari ini? Baik, tema pada hari ini adalah Yesus dan kematiannya. Tema hari ini Yesus dan kematiannya. Jadi untuk sepanjang hari ini kita akan bicara tentang kematiannya. Tapi memang selama 1 bulan ini kita ada dalam tema yang besar, yaitu This is our God. Itu tema yang besar selama 1 bulan ini, yaitu This is our God. Saya nggak tahu dengan saudara, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, apakah ngomong This is our God-nya dengan rasa bangga, dengan keras, atau gimana? Saya nggak tahu. Tapi kalau saya ngomongnya memang dengan rasa bangga, This is our God. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu masih ngomongnya biasa-biasa aja, ngucapinnya masih agak malu-malu mungkin, atau ragu-ragu mungkin. Saya harap dan saya yakin nanti di akhir dari khotbah ini, Bapak Ibu akan bicaranya dengan bangga dan Bapak Ibu akan ngomongnya dengan keras. Bapak Ibu nanti tidak ragu-ragu akan ngomong This is our God. Karena memang kita patut berbangga dengan Tuhan kita Bapak Ibu. Tidak ada seperti Tuhan kita. Gak ada satupun seperti yang Tuhan kita. Tuhan yang mau mencurahkan darahnya dalam kematiannya untuk menebus semua dosa manusia. Gak ada satupun seperti Tuhan kita. Dan memang harus ada darah yang tercurah sebagai pendamai antara manusia dengan Tuhan. Memang harus ada darah yang tercurah sebagai pendamai. Coba mari kita baca dulu satu ayat yang saya ambil dari Imamat 17 ayat yang ke-11. Imamat 17 ayat yang ke-11 saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Demikian firman Tuhan. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian. Darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Dan hanya Tuhan Yesus yang mati mengeluarkan darah untuk para pengikutnya. Gak ada Tuhan yang lain yang mau mati mengeluarkan darah untuk para pengikutnya. Cuman Tuhan Yesus yang mau mati mengeluarkan darah untuk pengikutnya. Mari coba kita baca lagi satu ayat. 1 Kolose ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat yang ke-20 maksud saya. Kolose 1 ayat yang ke-20 demikian firman Tuhan. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah dia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Wow, this is our God. Boleh lihat slide-nya? Wow Bapak Ibu, this is our God. Gak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Yang mau mengeluarkan nyawanya, mencurahkan darahnya sebagai pendamai buat kita dengan Allah Bapa. Dan Bapak Ibu keputusan untuk mengutus Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini, itu bukan keputusan yang mudah. Baik buat Tuhan Yesus sendiri sebagai Allah Anak maupun untuk Allah Bapa. Itu bukan hal yang mudah, nanti kita akan bahas. Cuman kita sekarang sudah menganggap hal itu menjadi hal yang biasa gitu. Kita sudah sering ikuti Natal, gak kerasa nanti minggu depan kita akan merayakan Natal lagi. Kalau kita sudah cukup berumur, kayaknya ini udah Natal saya yang kesekian, udah yang ke mungkin 45 kali gitu ya. Kita juga merayakan Paskah juga kayaknya udah biasa-biasa aja. Padahal kelahiran Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus itu menjadi tonggak sejarah yang penting buat kita semua sebagai manusia. Kita malah lebih sering ngomongnya Natal dan Paskah dibandingkan dengan Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus mati. Karena memang kita udah nganggap itu kayaknya biasa-biasa aja. Padahal itu hal yang luar biasa buat manusia. Bahkan yang namanya kelahiran Tuhan Yesus itu menjadi patokan waktu dalam sejarah manusia. Ya kan? Bapak Ibu tahu kita dibagi menjadi sebelum Masehi dan setelah Masehi. Itu patokannya apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Makanya ada BC, before Christ, sama after Christ atau AC atau sebelum Masehi dan setelah Masehi. Itu acuannya adalah kelahiran Tuhan Yesus. Coba, nabi mana yang jadi patokan sejarah waktu manusia? Ya kan? Orang-ono nggak ada Bapak Ibu. Betul nggak? Semuanya biasa-biasa aja. Cuman Tuhan kita yang kelahirannya menjadi patokan dari waktunya buat manusia. Jadi Bapak Ibu, wah rumah Tuhan kita luar biasa banget. Kematian dan kelahirannya adalah kisah cinta dan bukti kasih dari Allah Bapa buat kita semua. Oke, nah pagi hari ini
kematiannya saya akan masukkan ke salah satu fase. Jadi saya akan bicarakan ada 5 fase penting dalam sejarah umat manusia. Secara sederhana saya akan bilang yang membuktikan bagaimana Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Saya harap dengan 5 fase ini Bapak Ibu nanti pulang, kalau ada temen nanya, tetangga nanya, kenapa lu ke gereja? Kenapa lu menyembah Tuhan Yesus? Oh, Bapak Ibu bisa menceritakannya dengan sangat detail, dengan ada gambaran secara utuh, dan Bapak Ibu bisa dengan bangga bilang, Tuhan Yesus is our God. Oke, saya akan bahas 5 fase, step by step, biar Bapak Ibu kebayang bagaimana Tuhan itu hebat banget, semuanya sudah terencana dalam rencananya Dia. Oke, siap? Baik, kali mulai dulu fase yang pertama. Fase yang pertama adalah fase di mana Tuhan Allah Bapa di surga menciptakan bumi. Oke, ini fase yang pertama. Alam semesta tercipta, Tuhan menciptakan alam semesta, semua galaksi-galaksi termasuk bumi yang ada di dalamnya. Dan semua ciptaan itu di mata Allah Bapa, di mata Bapa di surga, semuanya baik. Bumi disiapkan untuk nanti manusia berkuasa di dalamnya. Sehingga manusia bisa membawa suasana surga ke dalam muka bumi ini. Itu tujuan penciptaannya. Makanya Tuhan menciptakan bumi dulu, baru Tuhan nanti menciptakan manusia. Itu fase yang pertama. Oke, dan kita bersyukur untuk tujuan dari Allah Bapa ini. Kita masuk ke fase yang kedua, yaitu fase penciptaan Adam dan Hawa. Nah, di sini saya akan agak lebih lama bicara tentang fase Adam dan Hawa. Saya akan mengulangi sedikit apa yang pernah saya khotbahkan dalam Paskah yang lalu, karena memang disinilah sebetulnya gara-gara di sini nih, gara-gara di fase yang kedua. Makanya nanti ada fase yang ketiga, ada fase yang keempat, ada fase yang kelima. Gara-garanya di sini, di fase yang kedua. Ya, saya mau agak lebih dalam dulu di sini supaya Bapak Ibu paham kenapa fase yang ketiga, keempat dan kelima itu harus ada. Nah, Tuhan waktu itu, boleh lihat slide-nya? Tuhan waktu itu menciptakan manusia. Tuhan waktu itu menciptakan manusia dari tanah, ya seperti ini, Tuhan menciptakan manusia dari tanah, lalu Dia menghembuskan nafasnya. Gitu kayak ditiupin. Begitu ditiupkan, maka roh Allah masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga manusia menjadi hidup. Roh manusia ditempeli dengan roh Allah. Sehingga lagi itu roh manusia dengan roh Allah itu nempel menjadi satu. Itulah penciptaan yang pertama kepada Adam. Tidak heran waktu itu sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena rohnya nempel sama roh Allah. Adam dan Hawa itu bebas aja gitu ngomong sama Tuhan. Kapanpun mau ngomong, interaksi sama Tuhan gitu kan. Tuhan datang kapanpun ke Taman Eden. Wah, dia bisa ngomong dengan bebas. Bisa bicara dengan bebas tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa takut. Karena waktu itu belum ada dosa. Dan roh yang ada di Adam itu rohnya Roh Kudus. Rohnya menyatu dengan roh Allah. Dan Adam waktu itu dan Hawa sangat berkuasa. Siapa yang percaya Adam pun bisa seperti Tuhan Yesus. Memerintahkan pohon gitu kan. Kamu begini. Memerintahkan binatang-binatang. Karena memang Adam diberikan kekuasaan itu oleh Tuhan untuk berkuasa di muka bumi. Namun ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Nah, disitulah mereka dikatakan bahwa mereka mati. Di situ awal-awalnya, gara-garanya. Mari kita baca dulu coba. Di Kejadian 2 ayat yang ke-17. Kejadian 2 ayat ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Kata Tuhan kepada Adam, bukan kepada Hawa nih, kepada Adam. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi udah kasih tahu, kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan mati. Kematian akan berkuasa atas engkau. Selama engkau tidak makan buah ini, kematian memang sudah ada, tapi dia tidak akan aktif selama kamu tidak makan buah ini. Tapi kalau kamu makan buah ini, kematian yang sudah aku ciptakan, dia punya kuasa, dia punya aktif. Makanya engkau bisa mati. Gitu, itu kurang lebih kisahnya. Tapi mati yang dimaksud di sini oleh Allah Bapa, itu bukan mati secara fisik. Mati yang dimaksud di sini adalah mati secara roh. Lah kenapa saya bisa bilang begitu? Karena setelah Adam dan Hawa makan buah itu, mereka masih hidup. Umurnya masih 900-an tahun loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian, Adam itu masih hidup sekitar 900 tahunan. Jadi waktu mereka makan buah pengetahuan yang baik, bukan mati secara fisik yang dimaksud, tapi mati secara roh. Boleh lihat slide-nya? Jadi setelah Adam memakan buah itu, roh Allah yang tadi semula nempel sama rohnya Adam, karena Adam sudah berdosa, rohnya sudah berdosa, roh Allah pergi. Tidak bisa lagi menyatu karena ini sudah ada dosa. Gitu akibat Adam tetap punya roh karena dia adalah makhluk roh, makhluk spiritual, bukan makhluk fisik tapi makhluk roh. Rohnya sudah ada, tapi roh Allahnya sudah pergi sehingga rohnya tidak lagi menyatu dengan roh Allah. Dan sejak saat itulah manusia tidak punya kebebasan seperti di awal. Boleh datang kapan saja, boleh bicara sama Tuhan, nggak bisa. Bahkan dikatakan waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa datang, mereka semua ketakutan, mereka semua sembunyi. Nah,
Gara-gara di sini sebetulnya, gara-gara ketidaktaatan Adam lah semua cerita ini berlangsung. Bahkan saya mau bilang gini Bapak Ibu, Kejadian 3 sampai Wahyu terakhir itu cara Allah Bapa di surga membalikan kembali kondisi manusia untuk kembali ke Kejadian 1, 2 dan 3. Kejadian 3 akhir sampai Wahyu itu semua mekanisme Tuhan, cara Tuhan untuk membalikan kondisi manusia seperti kondisi sebelum kejatuhan dosa. Itu sebenarnya cara Allah Bapa dari Kejadian sampai ke Wahyu. Oke, sayang banget Adam nggak taat. Boleh lihat slide-nya. Akibatnya gara-gara ketidaktaatan Adam ini maka dosa masuk. Dan karena dosa masuk maka roh manusia sejak itu yang didahului oleh Adam dan Hawa rohnya menjadi mati. Akibatnya roh Allah itu pergi dan roh manusia itu tidak bisa menyatu lagi dengan roh Allah. Dan ini akibatnya besar Bapak Ibu. Kalau selama ini terjadi terus, kita manusia begitu kita mati, tubuh kita mati, musnah, roh kita itu gak ada roh Allahnya. Dan roh kita tuh gak bisa menyatu sama roh Allah. Jadi kita akan binasa selama-lamanya. Karena secara roh kita sudah binasa. Jadi ini panjang ceritanya gara-gara dikatakan diawali dengan Adam ini. Nah setelah itu, setelah Adam jatuh dalam dosa, manusia berusaha memperdamaikan dirinya dengan Allah Bapa di surga. Manusia berusaha. Karena memang manusia kalau terpisah dengan Allah Bapa di surga, manusia itu akan merasakan akan merasakan hampa gitu. Akan merasakan kering, akan merasakan sesuatu yang kayaknya kok hidup saya begini gitu. Sehingga manusia berbuat sesuatu, mencoba berbuat sesuatu, memperdamaikan dirinya dengan Allah Bapa di surga. Dengan cara apa? Dengan cara yaitu dengan darah domba, dengan darah binatang, dengan darah lembu, dengan darah kambing. Manusia mencoba memperdamaikan dengan darah-darah binatang. Apakah darah binatang itu sanggup mengembalikan roh Allah kembali kepada roh manusia? Atau apakah roh binatang itu sanggup membuat roh manusia kembali disucikan? Kumaha? Mari kita baca coba di Ibrani 9 ayat yang ke-13. Ibrani 9 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Berarti yang namanya darah binatang itu menyucikan manusia secara lahiriah, bukan secara roh. Jadi rohnya mah tetap mati. Itu cuman lambang pendamaian dari secara tubuh aja. Kan kita punya tubuh, jiwa, dan roh toh. Ini hanya memperdamaikan secara tubuh saja. Coba mari kita baca lagi satu ayat. Yang diambil dari Ibrani 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak mungkin, saya ulangi. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Berarti nggak mungkin. Yang namanya lembu jantan, darah binatang itu menghapuskan dosa manusia atau menghidupkan kembali roh supaya roh Allah, roh kudus bisa masuk ke dalam roh manusia. Nggak mungkin memakai darah binatang. Kalau gitu mesti pakai darah siapa? Pakai darah manusia udah pasti nggak bisa karena memang kita yang berdosa. Pakai darah binatang juga nggak bisa lah. Terus pakai darah siapa? Nah gara-gara ini sebetulnya di fase yang kedua inilah fase-fase yang berikutnya menjadi ada. Dan gara-gara ini makanya saya agak cukup panjang di Adam dan Hawa. Karena sebetulnya ceritanya mula-mulanya terjadi di sini. Atau istilahnya gara-gara ini sih gitu. Jadi ceritanya jadi panjang. Jadi ada fase kedua, ada fase ketiga, dan fase keempat dan fase kelima. Tapi kurang lebih gambaran di awalnya seperti itu. Ini baru di fase yang kedua. By the way, ini salahnya bukan salah Tuhan, ini salahnya salah Adam. Karena dia memutuskan untuk jatuh dalam dosa. Oke, sekarang kita masuk ke fase yang ketiga. Sampai fase yang kedua, so far so good? Masih bisa ngikutin? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke fase yang ketiga. Nah, singkat cerita, ini kan setelah Adam itu kan ada zamannya raja-raja, ada zamannya para hakim-hakim, ada zamannya nabi-nabi, Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Daud, Saul, Samuel, terus gitu. Sampai akhirnya, singkat cerita, sampailah ke fase yang kedua yaitu kelahiran Tuhan Yesus melalui Maria dan Yusuf. Itu kurang lebih seperti itu alurnya. Nah, di sini pun saya mau bilang begini, kelahiran Tuhan Yesus saja itu merupakan cara yang ajaib. Pastor Ede sudah bilang 2 minggu yang lalu bahwa tidak ada seorang pun dalam sejarah sampai sekarang ada seorang wanita hamil gara-gara Roh Kudus. Nggak ada. Bapak Ibu punya teman wanita yang hamil gara-gara Roh Kudus? Ya kan nggak ada, betul nggak? Sampai sekarang itu nggak ada. Jadi cara kehamilannya saja, cara kelahirannya saja udah luar biasa spesial. Nggak ada yang seperti Tuhan kita. Coba siapa nabi di dunia yang lahirnya gara-gara Roh Kudus? Kan nggak ada.
Betul nggak? Nggak ada. Semuanya ya seperti biasa saja. Nah pertanyaannya gini, kenapa mesti dengan Roh Kudus? Ya kan tadi udah diceritain, dengan darah binatang nggak bisa, dengan darah manusia juga ternyata nggak bisa. Diperlukan sesuatu yang dari surga, sesuatu yang tidak tercemar, yaitu Allah Putra, di mana ada Roh Kudus di dalamnya. Dia yang harus ada berubah dalam bentuk manusia, datang ke muka bumi ini, karena hanya tubuh yang bisa mengeluarkan darah, dia harus berwujud sebagai manusia, sehingga nanti darahnya tertumpah, itu yang baru bisa menyelamatkan roh manusia. Sehingga dibutuhkan sesuatu yang kudus dari surga, untuk berubah menjadi wujud manusia, supaya nanti bisa mengeluarkan darah dan menyelamatkan manusia. Makanya hanya dengan cara itulah Roh Kudus datang, masuk ke dalam tubuhnya Maria, sehingga dia hamil dan nanti melahirkan yang namanya Tuhan Yesus. Hal yang luar biasa gini Bapak Ibu. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan bilang begini. Saya belum cek sih, nanti Bapak Ibu bisa cek. Katanya begini seorang hamba, tapi hamba Tuhannya terpercaya. Katanya begini, secara medis yang namanya bayi dalam kandungan, itu ternyata darahnya, darah yang ada di bayi itu tidak tercampur dengan darah si ibunya. Jadi darah bayi itu adalah asalnya dari si bapak. Jadi yang menjadi suplai darah buat anak itu darinya dari ayah, bukan dari ibu. Wow. Berarti kalau gitu nggak heran Tuhan Yesus pakai wanita untuk hamil. Tapi darah dari Maria tidak tercampur dengan darahnya Yesus. Karena darahnya asalnya dari Roh Kudus. Wah itu Bapak di surga itu udah kepikir sampai sana. Waktu dia menciptakan wanita dia bilang begini. Nanti saya akan buat mekanisme. Kalau umpamanya nanti dia seorang wanita tuh hamil. Darahnya tidak akan tercampur dengan darah suaminya. Darah isi ibunya. Tapi darahnya akan berasal dari bapaknya atau dari sang ayah, suaminya. Itu sudah dipikirin dari awal Bapak Ibu. Hebat banget Tuhan kita. Luar biasa banget. Nah makanya di Kejadian kalau Bapak Ibu tahu waktu Hawa jatuh dalam dosa dan Adam jatuh dalam dosa, Tuhan kan ngomong ke Adam kamu akan bersusah payah. Hawa kamu akan susah melahirkan. Ke iblis bilangnya apa Tuhan? Bapak di surga waktu itu kepada iblis. Ayo apa? Waktu itu Allah Bapa bilang gini. Jadi Roh Kudus masuk melalui Maria, seorang wanita. Oke, Roh Kudus masuk melalui Maria, seorang wanita untuk melahirkan Tuhan Yesus. Dulu iblis pakai Hawa, seorang wanita. Sebagai pintu masuk membawa benih-benih dosa, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan waktu itu Allah Bapa bilang gini kepada iblis. Hei iblis, keturunan perempuan ini, dia akan juga meremukan tumitmu. Dia bilang gitu kepada iblis. Perempuan yang sama yang engkau pakai untuk menjatuhkan manusia. Perempuan yang sama aku akan pakai untuk meremukan tumitmu. Tidak heran Tuhan datang melalui wanita. Melalui Maria. Melalui kelahiran dari Yesus. Wow. Boleh lihat slide-nya? Bapak Ibu sampai sini aja saya boleh bilang begini. Wow, this is our God. Gimana Bapak Ibu? Belum, masih ragu-ragu? Buat saya aja sampai di sini aja. Wah bener-bener amazing banget. Gak ada seorang nabi pun di muka bumi ini seperti dia. Yang sudah disusun segala macam tahapan demi tahapan. Hal-hal yang luar biasa itu wah gak terpikir. Luar biasa Tuhan kita. Oke, saya mau bilang di sini aja saya mau bilang this is our God. Ini baru fase yang ketiga. Oke, mari kita masuk ke fase yang keempat. Yaitu fase Tuhan Yesus disalibkan. Oke, ini juga buat umat manusia, ini juga tonggak sejarah Bapak Ibu. Fase di mana Tuhan Yesus disalibkan. Dan di sini saya mau agak lama. Karena memang topik khotbah kita hari ini sebetulnya Yesus dan kematiannya. Jadi saya akan cukup lama di topik yang namanya kematian Tuhan Yesus. Bapak Ibu, coba kita bayangkan sebentar. Coba kita bayangkan, sama-sama kita bayangkan. Kalau kita jadi Tuhan Yesus, ya kan? Kalau kita jadi Tuhan Yesus, berarti sejak kita kecil, mungkin SD gitu ya. Kita itu sudah tahu, kita itu akan matinya kayak gimana. Kita udah tahu kira-kira umur kita mati kapan, betul nggak? Kalau kita jadi Tuhan Yesus kan kita udah tahu, betul? Benar nggak Bapak Ibu? Jadi kalau kita masih kecil, waktu kita masih kecil kalau kita ditanya, nah kamu kalau udah gede mau jadi apa? Lah kan semua jawaban biasanya, aku mau jadi pilot, aku mau jadi polisi, aku mau jadi tentara, aku mau jadi insinyur, betul nggak? Itu jawaban anak kecil biasa. Kalau Tuhan Yesus ditanya waktu itu, jawabannya mungkin begini, nah kamu mau jadi apa? Aku akan disalibkan. Hah? Bingung. Salibkan gimana maksudnya? Agak lain sama yang lain. Kenapa? Karena dari kecil Tuhan Yesus sudah tahu dia itu maksudnya buat apa. Dia akan mati umur berapa, dia akan mati dengan cara apa. Betul gak? Nah sekarang kalau saya tanya, kalau Bapak Ibu jadi Tuhan Yesus ini misalnya begitu. Kira-kira Bapak Ibu akan menjalani hidup seperti apa? Karena Anda sudah tahu loh, Anda mati di umur berapa, kita kan gak ada yang tahu sekarang umur kita berapa. Tapi dia sudah tahu akan mati dengan umur berapa, akan mati dengan cara apa. Kira-kira Bapak Ibu akan menghadapi dengan hidup seperti apa? Deg-degan?
Setiap bangun tidur, aduh gimana? Kalau masih lama sih mungkin nggak apa-apa ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sedang umurnya 6 tahun, itu kan kejadiannya umur 30, 32, 33 ya. Jadi kalau Bapak Ibu umur 6 tahun ditanya, gimana takut nggak? Oh enggak lah, karena masih lama. Kalau SMP ditanya umur 15 tahun, takut nggak? Enggak, karena masih lama. Tapi kalau Bapak Ibu ditanya, H-3. Gimana? 3 hari lagi ini, takut nggak? Kira-kira gimana perasaan kita? Ayo, jujur aja, gimana? Mungkin kita nih kalau kita manusia, kalau kita tahu 3 hari lagi kita pakai, mumpung masih ada 3 hari, gua puas-puasin hidup. Betul ya? Pasti gitu kan? Kalau kita orang yang nggak nakal, paling puas-puasinnya dengan makanan paling. Kalau nggak berlibur, wah segala dimakan, wah B2, B3, B4, B5, makan aja. Itu kalau kita baik-baik aja. Tapi kalau kita orangnya nggak baik, orang duniawi, ya udah puas-puasin diri dengan dosa kali selama 3 hari ini. Ya makan, narkoba, gini, segala macam. Ya mungkin kita itu akan lakukan. Kalau kita tahu umur kita tinggal 3 hari lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mah enggak. Dia tetap taat sampai akhir. Puji Tuhan, Tuhan Yesus meskipun dia tahu 3 hari lagi dia mengalami apa, dia tetap taat sampai akhir. Tapi Bapak Ibu jangan salah persepsi, Tuhan Yesus pun tidak mudah mengalami ini. Ibu jangan anggap, makanya kematian Tuhan Yesus jangan dianggap sepele. Karena Allah anak menjalaninya aja tidak mudah. Saya tahu dari mana dari tidak mudah. Mari kita baca Bapak Ibu, di sini nih. Matius 26, 37 sampai 38. Matius 26, 37 sampai 38. Dan ia, ini kejadian di Taman Getsemani, dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah dia merasa sedih dan gentar. Wow. Lalu katanya kepada mereka, pada Petrus dan Yohanes dan Yakobus, hatiku sangat sedih. Lihat kata-katanya, sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Wow, Bapak Ibu. Ini bayangkan, Tuhan Yesus itu bisa sedih dan gentar. Bahkan dikatakan sangat sedih. Jadi memang buat Tuhan Yesus sendiri menjalani ini semua bukan hal yang mudah. Dan seingat saya nggak tahu kalau Bapak Ibu tahu sesuatu. Tapi seingat saya, Tuhan Yesus sedih itu kayaknya baru di sini. Sedih ya. Kalau di tempat yang lain biasanya begini ayatnya. Dia tergelak oleh belas kasihan. Makanya dia menyembuhkan. Di ayat yang lain hatinya masgul. Gitu kan, masgul tergerak oleh belas kasihan, bukan sedih, tergerak oleh belas kasihan. Setahu saya hanya di ayat ini dia itu tergerak oleh, dia itu sedih baru di sini. Apalagi sangat sedih. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu, saya tertarik dengan kata sedih sebetulnya. Kalau gentar sih, coba. Kalau Bapak Ibu tahu, contoh aja ya, kalau Bapak Ibu tahu akan mati 3 hari lagi, sedih nggak? Oke, jangan sedih dulu ya. Gentar nggak? Enggak, hebat banget. Kalau gentar mah kita ya alami ya. Kita mungkin gentar mah, bener. Kalau gentar mah saya tahu lah. Kan takut kan 3 hari lagi akan mati. Wow, ibu kan gentar. Aduh kumaha yuk gitu. Apalagi yang belum kawin. Aduh can kawin kumaha yuk gitu. Enggak betul. Iseng betul guyon. Tapi kita semua kalau gentar mah kita tahu. Tapi kalau sedih? Sedih nggak Bapak Ibu? Kenapa sedih? Kan mau ketemu Tuhan. Kok sedih? Ayo, kumaha. Sedih atuh Pak, kenapa? Kan mesti meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita akan kehilangan sama orang-orang yang kita cintai. Paling nggak di muka bumi ini, di bumi yang sekarang ini, kita nggak bisa berinteraksi. Makanya saya sedih. Oh, kalau itu alasannya saya setuju. Berarti sedih kita itu bukan sedih karena kita mau ketemu sama Tuhan. Kan kalau sudah mati kan, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, itu kan kita ketemu sama Tuhan toh. Bukan sedih gara-gara itu, sedihnya adalah ya karena mesti nggak bisa ketemu lagi sama suami, sama istri, nggak bisa ketemu lagi sama anak-anak. Kehilangan. Dan memang betul, saya coba cek kata sedih, kata Wikipedia, itu memang salah satu definisinya adalah kehilangan. Berarti kalau sedihnya gara-gara kehilangan, setuju saya. Tapi kembali saya tanya, kenapa Tuhan Yesus sedih? Padahal dia tahu bahwa dia sebentar lagi kalau dia mati kan ketemu sama Bapa. Dan dia sudah menyelesaikan tugasnya, ya toh? Tapi kenapa dia sedih? Ya takut kehilangan tadi Pak. Kehilangan siapa? Kehilangan karena dia meninggalkan ibu sama saudara-saudaranya. Masa sedih gara-gara itu? Karena di satu ayat bilang begini, ada muridnya bilang, Tuhan, itu ada ibumu di depan pintu tuh lagi nunggu. Tuhan ngomong apa waktu itu? Siapa ibuku?
Ini ibuku, murid-muridku, siapa saudara-saudaraku? Kan gitu jawabannya. Jadi kayaknya kalau ninggalin ibu sama saudaranya mah gak akan sedih. Karena jawaban Tuhan Yesus waktu itu bilangnya begitu. Oh sedih dong Pak, karena dia kan ninggalin murid-muridnya. Ngapain sedih gara-gara murid-muridnya? Disalibkan aja mereka pada kabur. Ngapain? Males banget gara-gara murid-muridnya dia sedih, betul gak? Jadinya pada waktu Tuhan Yesus ditangkap kan mereka pada kabur. Kecuali Petrus akhirnya mengikuti kan. Tapi mereka pada kabur. Lalu Tuhan Yesus gara-gara sedihnya kenapa coba? Kumaha? Oke, saya dapat jawabannya. Menurut saya ini jawabannya yang saya ambil dari firman Tuhan. Bapak Ibu siap ya? Menurut saya gara-gara ini loh Tuhan Yesus sedih. Dan buat saya ini bukan hal yang mudah Tuhan Yesus mengalami ini. Baik buat Tuhan Yesus maupun buat Allah Bapa di surga. Di sini bukan hal yang mudah. Bahkan sebentar ayat yang akan kita bacakan. Di sini Tuhan Yesus ngomongnya saja dia sudah berteriak. Ngomongnya saja dia sudah dengan suara nyaring. Dia sudah ngomongnya berteriak. Berarti buat dia sedih banget. Dan dia udah gak tahan sambil dia berteriak. Kita kan kalau udah teriak kan berarti udah benar-benar gak tahan. Mari kita baca ayatnya. Yang saya ambil dari Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-46. Ini jawabannya menurut saya. Demikian firman Tuhan. Kira-kira jam 3, jadi ini waktu Tuhan Yesus disalibkan. Kira-kira jam 3 berseluruhlah Yesus dengan suara nyaring. Jadi istilahnya berteriak dia. Teriakannya begini. Eli, Eli, lama sabatani. Gitu kurang lebih teriakannya begitu. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aduh Bapak Ibu, Tuhan Yesus sedih. Karena untuk seberapa saat Allah Bapa harus meninggalkan dia. Itu sedih banget. Bapak Ibu, Allah Bapa dengan Allah Putra itu selama ini kan bersatu dia. Kan dia nyatu ya, bersatu. Tapi untuk saat itu, pada saat Tuhan Yesus mengalami proses salib. Dicambuk, disiksa, disalibkan. Dan semua dosa manusia ada dalam dia. Untuk saat itu Bapa di surga tidak bisa memalingkan mukanya. Dia harus memalingkan mukanya ke arah yang lain. Dan dia mesti meninggalkan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan Yesus sedih. Dan ingat, yang sedih bukan cuma Tuhan Yesus saja. Allah Bapa pun, dia pun akan merasakan sangat sedih. Kehilangan keintiman dengan Bapa, kehilangan keintiman dengan Sang Pencipta. Buat Yesus, aduh saya sedih banget. Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau memalingkan mukamu terhadap aku? Itu kesedihannya menurut saya. Bapak-bapak, kita tidak bisa atau saya tidak bisa membayangkan bagaimana sedihnya Allah Bapa di surga. Saya gak bisa kebayang. Gimana sedihnya saya gak bisa kebayang. Sejauh yang saya bisa bayangkan. Ini sejauh yang saya bisa bayangkan sebagai manusia. Kalau saya analogikan kurang lebih peristiwanya begini. Kurang lebih, perhatikan. Ini sejauh yang saya bisa bayangkan kesedihannya. Saya punya anak. Gitu ya. Bayangkan anak saya disiksa, disakiti oleh orang banyak. Dan saya sebagai bapak tidak bisa menolong dia. Bahkan saya harus memalingkan muka saya. Dan meninggalkan anak saya disiksa. Sebagai seorang bapak, sebagai orang tua, bagaimana perasaan Anda? Itu maksimal yang bisa saya bayangkan rasa sedih yang muncul. Gitu. Coba bayangkan anak saya disiksa, anak saya digebukin, anak saya dihajar. Saya papanya gak bisa nolong. Dan bukan cuma gak bisa nolong. Saya memalingkan mukanya. Dan saya pergi. Wow. Gimana gak hancur hati saya. Gimana gak sedih. Dan anak saya gimana gak hancur coba hatinya. Bapak Ibu kebayang? Jadi itu gak gampang. Bapak Ibu jangan anggap mudah. Ini gak gampang. Yang dialami sama Tuhan kita. Tapi Bapa di surga dia rela melakukannya. Kenapa dia rela melakukannya? Boleh lihat slide-nya? Kenapa dia rela melakukannya? Memalingkan mukanya kepada anaknya sendiri. Ini jawabannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang tidak mudah. Memalingkan mukanya. Tak kalah anaknya disiksa, disalibkan. Dia memalingkan mukanya. Tidak mau melihat bahkan meninggalkan dia. Tapi dia masih mau melakukannya Allah Bapa. Kenapa? Karena begitu besar kasihnya buat kita semua. Bapak Ibu, this is our God. Tuhan mana? Coba di tempat lain seperti Tuhan kita kayak gini. Ayo bangga. Oke, anyway. Yesus saat melakukan tugasnya. Sehingga dia bisa membawa keselamatan kepada manusia. Dan
Karena darahnya, bukan darah binatang, sekarang darah anaknya sendiri tercurah di kayu salib. Sehingga gara-gara ada darah yang tercurah, ingat, gara-gara ada darah dan ini darah Kristus sendiri, maka pendamaian antara manusia dengan Allah Bapa dapat terjadi. Kalau tadi dari kejadian lama, dari pada saat Adam jatuh sampai Yesus salibkan, roh manusia itu mati. Karena roh Allah, roh kudus tidak bisa bersatu dengan rohnya manusia. Tapi sejak darah Kristus tertumpah di kayu salib, disitulah pendamaian terjadi. Boleh lihat slide-nya. Sehingga kalau yang tadi, roh manusia itu, meskipun manusia adalah manusia roh, tapi rohnya itu mati karena roh kudus nggak bisa masuk. Karena manusianya belum ditebus, belum didamaikan oleh darah yang sesungguhnya. Tapi begitu Kristusnya mati, disembelih, darahnya tertumpah, maka roh Allah atau roh kudus mau dan bisa tinggal kembali kepada roh manusia. Gara-gara ini nanti waktu kita mati, tubuh kita hancur, tapi roh kita hidup. Dan selama manusia itu mau menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka rohnya pun akan hidup. Kenapa? Karena rohnya bukan cuma roh dia, rohnya sudah ada yang namanya Roh Kudus. Yang memahami katakan amin. Jadi bukan gara-gara kekuatan kita. Bukan gara-gara perbuatan kita. Bukan gara-gara jago-jagonya kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Boleh kita lihat slide-nya lagi. Adam ketidaktaatan membawa dosa menyebabkan kematian roh. Yesus datang dan dia taat. Mengakibatkan penuh kasih karunia dan membuat kehidupan secara roh. Wow. This is our God. This is our God. Itu fase yang keempat. Kita masuk ke fase yang terakhir. Fase yang kelima adalah fase kebangkitan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus disalibkan dan dia mati, setan seneng. Iblis seneng. Dia pikir akhirnya kalah juga nih. Allah anak bisa aku kalahkan. Dia pikir tidak akan bangkit. Tapi kenyataannya 3 hari kemudian Yesus bangkit. Dari mati. Sekarang saya tanya lagi ke Bapak Ibu. Nabi mana yang mati bisa bangkit? Siapa? Coba. Mati udah sampai sekarang mati kan. Tapi Tuhan kita dia mati. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Gak ada yang sanggup mati bangkit dari kematian selain dari Tuhan kita. Selain dari Tuhan Yesus. Gak ada seperti Tuhan kita. Dan yang luar biasa begini. Dia gak cuma bilang begini. Ini sekarang manusia, murid-muridnya. Hey, aku bangkit. Dan aku mau pergi ke surga. Bye, dah, take care ya. Have fun lo di dunia, bye, pergi gitu. Enggak gitu. Dia bilang gini. Murid-muridku. Aku akan pergi ke surga. Sebentar lagi aku akan naik ke surga. Kamu tahu gak? Aku ke surga, aku akan menyiapkan tempat buat kamu di surga. Tuhan mana kayak gitu? Dia mau pergi ke surga aja, dia mikirin kita, Bapak Ibu. Kamu stay di bumi ya, aku akan ke surga. Tapi aku gak akan nganggur di surga, enggak. Saya akan menyiapkan tempat buat kamu di surga. Kamu nanti datangnya ke surga, tempatnya sudah ada. Satu itu. Kedua, dia bilang begini. Saya tahu kamu mesti hidup di dunia. Dan saya tahu hidup dunia tidak mudah. Aku beri Roh Kudus. Aku akan beri Roh Kudus buat kamu. Jadi aku pergi, tapi engkau punya Roh Kudus. Hey, Roh Kudus itu juga ada dalam aku loh. Roh Kudus dengan aku itu nyatu. Sehingga kalau aku pergi, Roh Kudus masuk kepada engkau. Engkau punya kuasa seperti yang aku punya. Engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar bahkan daripada aku. Bahkan dia bilang gini, kamu tahu gak Roh Kudus hebatnya apa? Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu sumber kekuatan. Dia sumber hikmat. Jadi kalau kamu takut, kalau kamu lemah, kamu tinggal ngomong sama Roh Kudus. Dia akan menolong engkau. Dan aku akan berikan itu kepada engkau. This is our God. Itu Bapak Ibu, itu menurut saya, boleh lihat slide-nya? Jadi dari 5 fase ini saya harap Bapak Ibu semakin yakin gitu. Oh, dari awal, dari penciptaan manusia, lalu Adam jatuh dalam dosa, lalu kelahiran Tuhan Yesus, disalibkan, lalu dia bangkit dari surga. Itu sudah membuktikan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Gimana sejauh ini, 5 fase ini? Bapak Ibu bangga dengan Tuhan kita? Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita? Kita bangga Tuhan. Yes. Kalau Bapak Ibu sudah bangga dengan 5 fase ini, saya mau tambahin 2 fase lagi. Asik. Oke. Kalau tadi ada 5 fase, saya mau tambahin 2 fase. Fase di awal sebelum penciptaan.
dan fase di akhir setelah dunia ini hancur. Oke, supaya Bapak Ibu lebih dapat lagi gambarannya nih. Fase di awal sebelum dunia diciptakan dan fase di akhir setelah dunia ini, yang dunia sekarang ini hancur digantikan dengan dunia yang baru. Oke, setelah ini kita selesai. Tapi masih ada 2 lagi. Ini fase, 5 fase yang tadi, yang sama-sama sudah kita tahu, luar biasa. Dari 5 fase aja kita sudah bilang, memang gak ada seperti Tuhan kita ya. Setiap titik ini luar biasa Tuhan kita ini. Mantap, hebat Tuhan kita ini. Coba kita masuk ke fase awal, fase sebelum dunia diciptakan. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu bahwa keputusan, sekali lagi ya, keputusan untuk Tuhan Yesus disalibkan bukanlah keputusan yang mudah untuk diputuskan. Oleh Bapa di surga, oleh Allah Anak, dan oleh Allah Roh. Bukan keputusan yang mudah. Dan tahukah Bapak Ibu, penyalipan Tuhan Yesus atau keputusan penyalipan Tuhan Yesus sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Jadi penyalipan Tuhan Yesus itu sebetulnya bukan terjadi di Golgota. Itu pelaksanaannya. Pelaksanaannya di Golgota. Keputusan akan penyalipan Yesus terjadi bahkan sebelum dunia diciptakan. Gak percaya? Mari kita lihat ayatnya. 1 Petrus 1, 18-20. Oke, 1 Petrus 1, 18-20. Mungkin beberapa Bapak Ibu belum pernah baca atau skip kali ayat ini. Mari kita baca. 18 dulu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, bukan dengan binatang segala macam, bukan. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lihat ayat yang ke-20. Dia atau ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya ulangi. Ia telah dipilih, yaitu siapa? Ya Tuhan Yesus. Dia atau Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi ini terjadi sebelum fase yang awal. Sebelum bumi ada, sebelum alam semesta ada, Tuhan Yesus sudah dipilih untuk disalibkan. Saya mundur sebentar. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oke, Bapak Ibu, saya coba kasih simulasi ya, biar Bapak Ibu lebih jelas nanti. Oke, ini ada 3 kursi. Ini cuma sekedar ilustrasi aja supaya jelas. Saya anggap ini Allah Bapa, ini adalah Allah Putra, ini adalah Allah Roh Kudus. Kita anggap begitu. Dan ini adalah sebelum dunia diciptakan. Karena sebelum dunia diciptakan, cuma ada bertiga. Dan mereka itu satu. Tapi kita anggap berpisah. Saya anggap sebagai ilustrasi ini terpisah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Anak. Allah Roh Kudus, oke. Mereka ngobrol waktu itu. Ini kan ilustrasi ya, biar Bapak Ibu kebayang. Mereka ngobrol. Lalu Allah Bapa bilang begini. Aku nanti akan menciptakan dunia. Aku akan menciptakan bumi dengan segala isinya. Dan segala isinya itu akan bagus. Allah Anak bilang begini. Wah, oke. Bagus. Setuju. Jadi kita perlu membuat dunia supaya nanti ada manusia di dalamnya. Iya. Oke, bagus. Saya catat ya, Roh Kudus nih, catat. Oke, nanti dunia akan diciptakan. Oke. Terus Tuhan bilang, lalu nanti aku akan menciptakan manusia di dalamnya. Sebagai gambaran dari image kita. Sebagai perwakilan dari kita ke dunia ini. Sehingga dia bisa membawa nilai kerajaan surga kita ini ke dalam dunia. Sehingga suasana surga bisa ada dalam suasana dunia. Gimana menurut kalian? Oh, bagus. Allah Anak nih. Oh, bagus. Jadi nanti akan ada manusia, mereka akan mendominasi dunia ya, berkuasa atas dunia. Ya, bagus, aku setuju. Oh, oke. Nanti ada manusia ya, catat manusia. Kira-kira begitu, ini contoh aja. Oke. Terus saya bilang begini, tapi aku akan memberikan kehendak bebas buat manusia itu. Begitu ngomong kehendak bebas, 2 diem. Aku akan memberikan kehendak bebas buat mereka. Sehingga mereka bisa memutuskan apakah tetap taat atau tidak kepada aku. Kenapa diberikan kehendak bebas Allah Bapa? Kenapa enggak langsung aja supaya enggak punya kehendak bebas? Aku enggak mau mereka seperti robot. Aku mau mereka memilih untuk taat kepadaku. Sehingga aku memberikan kehendak bebas. Allah Roh Kudus bilang gini, bukankah berbahaya kehendak bebas itu? Kira-kira begini Bapak Ibu ya. Nanti kalau mereka memberontak, kira-kira gimana? Apa kejadiannya? Oh, lu ketawa aja. Ini Allah Bapa Allah Roh Kudus kelawain nih.
sampai mana? Oh ya, ya memang. Saya tahu, kehendak bebas itu berbahaya. Kehendak bebas adalah anugerah terbesar yang saya berikan kepada manusia. Tapi juga anugerah yang berbahaya buat manusia. Lalu nanti kalau mereka memilih memberontak kepada kita, bukankah harus ada darah yang tertumpah untuk menebus dia? Betul. Kalau mereka sampai memilih berdosa, memilih tidak taat kepada kita, memang salah satu di antara kita harus ada yang datang menyelamatkan dia. Memangnya kira-kira proses penyelamatan itu seperti apa kira-kira kejadiannya nanti? Ada gambaran nggak? Supaya kita tahu kalau salah satu dari kita mesti datang, kira-kira kita itu akan mengalami apa ya? Kira-kira ada gambaran Bapak di surga? Ada. Gitu. Mari kita baca ayatnya. Saya akan baca dari Yesaya. Karena Yesaya ini adalah penggambaran Nabi Yesaya akan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Betul ya? Yesaya 53 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Hanya kata-katanya saya coba remark sedikit. Saya coba ganti sedikit. Sebagai perwakilan antara pembicaraan antara Allah Bapa dengan Allah Anak. Oke, saya kata-katanya yang kata tunjuknya dia, mereka saya ganti. Supaya ini perwakilan antara pembicaraan Allah Bapa dengan Allah Anak. Kan tadi ditanya, kira-kira akan mengalami seperti apa kalau perwakilan dari kita harus datang ke muka bumi ini? Ini yang akan dia alami. Saya baca di sini. Dia, Allah Anak nih, dia akan dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Dia sangat dihina sehingga mereka, manusia mereka itu menutup mukanya terhadap dia. Bagi mereka pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit mereka lah yang dia tanggung. Dan kesengsaraan mereka lah yang dipikul olehmu. Padahal mereka mengira engkau kena tulah, dipukul dan ditindas oleh aku. Ini Allah Bapa. Tetapi engkau tertikam oleh karena pemberontakan mereka. Engkau diremukan oleh kejahatan mereka. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi mereka ditimpakan kepadamu. Dan oleh bilul-bilulmu mereka menjadi sembuh. Oke, lanjut. Ayat yang ke-6. Mereka sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mereka mengambil jalannya sendiri. Tetapi aku telah menimpakan kepadamu kejahatan mereka sekalian. Engkau akan dianiaya. Tetapi engkau akan membiarkan dirimu ditindas. Tidak membuka mulutmu seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Engkau tidak membuka mulutnya. Allah Roh Kudus bilang begini. Wow, sedahsyat itu yang akan dia alami. Siapa di antara kita yang mau melakukannya? Kalau harus melakukan seperti itu beratnya. Allah Anak bilang begini. Aku bersedia. Aku bersedia. Karena aku tidak mau mereka musnah. Aku tidak mau mereka mati. Bapa, aku bersedia. Allah Roh Kudus catat. Yesus mati. Allah Bapa bilang begini. Anakku, maafkan aku Bapa. Karena begitu besar kasih akan manusia. Aku merelakan engkau datang ke muka bumi ini. Untuk menjalani proses seperti ini. Maafkan aku anakku. Karena kasihku begitu besar kepada manusia. Bapak Ibu, this is our God. Coba. Tuhan mana seperti Tuhan kita? Tuhan mana seperti Tuhan kita? Kalau dia mau memberikan anaknya saja buat kita. Masalah-masalah kita sehari-hari itu kecil. Ya kan? Kecil. Waktu mereka diskusi saja, hal yang paling berat mereka harus putuskan. Mereka sudah mau memutuskannya. Oke, itu adalah fase sebelum dunia dijadikan. Lalu bagaimana akhirnya? Kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase di mana dunia yang sementara ini, dunia yang fana, dunia yang sudah penuh dengan dosa ini, nanti di Wahyu, Bapak Ibu akan baca, bahwa sekarang akan diubahkan. Dunia ini akan diubahkan menjadi dunia yang baru. Dunia yang baru, ini namanya fase kemenangan. Di mana semua manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bersorak-sorai,
menang gitu ya. Dan mereka akan mengalami kondisi sama seperti kondisi waktu pertama kali Adam diciptakan. Itu adanya dalam dunia yang baru. Dunia yang penuh dengan kemenangan. Wah, Tuhan sangat sayang sama kita. Sehingga dia pengen setiap manusia, orang-orang yang ada dalam dunia itu juga mengalami, menikmati apa yang seperti Adam nikmati di Taman Eden. Ini fase yang terakhir. Jadi Tuhan sudah memikirkan semuanya. Bahkan dari sebelum dunia dijadikan. Pada saat dunia dijadikan. Mungkin pada saat Adam jatuh. Lalu Maria melahirkan Yesus. Sampai Yesus disalibkan. Sampai dia dibangkitkan. Bahkan sampai dunia kita ini gak ada. Sampai dunia yang baru muncul. Tuhan sudah memikirkan semuanya. Dalam big plan-nya dari Tuhan. Oke, saya mau ingatkan. Kejadian 3 sampai kejadian Wahyu. Itu cuma ingin mengembalikan manusia ke dalam kondisi pertama manusia diciptakan. Kalau Bapak Ibu pengen tahu Tuhan Yesus itu bawa apa sih ke muka bumi ini? Ya, kalau Bapak Ibu pengen tahu Tuhan Yesus bawa apa? Jawaban saya begini. Apa yang Adam hilangkan, Tuhan Yesus bawa kembali. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu Tuhan Yesus bawa apa? Bapak Ibu lihat apa yang Adam hilangkan. Karena apa yang Adam hilangkan, itu yang Tuhan Yesus bawa kembali ke muka bumi ini. Boleh lihat slide-nya? Yesus datang untuk mengembalikan apa yang Adam hilangkan di dunia ini. Makanya di Roma dikatakan Yesus adalah Adam yang kedua. Bapak Ibu sebagai penutup, saya harap di akhir khotbah ini, kalau Bapak Ibu sekarang berkata, Bapak Ibu akan berkata dengan lebih bangga. Wow, this is our God. Tidak salah kita menyembah dia. Tidak salah kita mengikuti dia. Karena memang gak ada Tuhan seperti dia. Bapak Ibu, this is our God. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Saya berikan waktu secara pribadi kepada Bapak Ibu. Untuk berbicara kepada Tuhan. Mengatakan ucapan syukur kepada dia. Bahkan berkata dengan bangga kepada dia. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kami sembah. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Wow, Engkau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tak terhingga Tuhan. Kasih-Mu begitu dalam. Engkau bahkan merelakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Tidak ada seperti Engkau Tuhan. Yang bangkit kembali dari kematian. Yang lahir daripada Roh Kudus. Yang punya kasih sedalam kasih-Mu. Tidak ada seperti Tuhan Engkau. Tidak ada seperti yang lain. Tidak ada yang lain seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Ucapkan ucapan syukur kepada Tuhan pada siang hari ini. Secara pribadi. Katakan Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku tahu Engkau mengasihi kami lebih dari segalanya Tuhan. Bahkan anak-Mu sendiri Engkau berikan buat kami. Rela mati buat kami Tuhan. Masalah-masalah yang kami hadapi adalah masalah yang kecil di mata-Mu Tuhan. Setiap masalah yang kami punya, sebagaimana Engkau telah melelahkan anak-Mu yang tunggal menebus kami. Semua masalah-masalah kami juga Engkau bisa atasi dengan mudah Tuhan. Semua sakit penyakit entah Kau tanggung Tuhan. Semua permasalahan kami Engkau juga turut campur di dalamnya. Memberikan kemenangan buat kami. Yes, tidak ada Tuhan seperti Engkau Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu buat kami. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Bangga kami punya Tuhan seperti Engkau. Kami bangga Tuhan punya Tuhan seperti Engkau. Kau layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, segala ucapan syukur. Kau besar dan dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Besar anugerah. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini bersama-sama.